Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya semua dalam keadaan sehat dan tetap penuh cinta, serta senantiasa mengucap syukur. Kita jumpa lagi dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi oleh GKJ Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Tema kita bulan Februari 2021 adalah Cinta Oh Cinta. Dan subtema hari ini, Selasa 16 Februari 2021 adalah Cinta Orang Tua. Sebelumnya, kita berdoa dulu untuk mengawali renungan kita, juga sekaligus mengawali pagi aktivitas kita. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Allah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena sudah boleh bangun kembali dan saat ini kami menikmati udara segar pemberian Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai memberkati kami melalui Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh mendapatkan hikmat yang berasal dari Allah, agar renungan kami pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ampuni segala dosa, kesalahan dan ketidakbenaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pagi ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 22 sampai 25 yang akan dibacakan oleh Vino, anak sekolah minggu GKJ Condong Catur. Dipersilahkan, Dek Vino. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 23 ayat 22 sampai 25. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pembacaan kita. Terima kasih untuk adik Vino yang sudah membacakan untuk kita semua. Tuhan memberkati Dek Vino, kedua orang tua, bahkan juga semua keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentang cinta orang tua, ini merupakan tulisan dari Pendeta Emeritus Andreas Gunawan PR. Dikisahkan dalam sebuah seminar kesehatan di Tiongkok. Seorang pembicara menjelaskan kenapa seorang perempuan ketika hamil dan menyusui itu tidak mengalami menstruasi. Dan diceritakan di situ semuanya disebabkan karena darahnya ditarik ke atas untuk makanan bagi janin atau calon bayinya. Jadi selama dalam kandungan sampai lepas susu, bayi itu minum darah ibunya. Termasuk kita. Apa reaksi peserta saat itu? Ada yang pingsan, ada yang berteriak-teriak, merasa berdosa kepada ibunya,
Ada yang bersujud di depan ibunya dan kemudian minta maaf. Memang kehadiran setiap manusia tidak terlepas dari peran ayah dan ibu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Bagaimana menghormati orang tua kita? Apakah kita sudah melakukannya? Bagaimana kita melakukannya? Maukah kita melakukannya terus-menerus untuk mereka? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekarang peran kita sebagai seorang ayah. Ayah adalah wakil Allah dalam keluarga. Seorang ayah yang bijaksana akan hadir bukan hanya sebagai sosok kepala keluarga, seperti status yang disandangnya, tetapi juga harus menjadi teladan dalam kata dan perbuatan. Seorang anak akan mendengar nasihat ayahnya jikalau ayah itu bisa mempraktekkan cinta dalam keluarganya, baik kepada istri maupun anak-anaknya. Karena dia adalah wakil Allah dalam keluarga. Dan kita tahu Allah bagaimana mengasihi keluarganya, yaitu kita semua. Dia menjadi teladan. Dalam Yesus Kristus kita bisa melihat bagaimana teladan orang tua kepada orang yang dikasihinya. Sebagai seorang ayah, sudahkah kita melakukan hal yang sama? Sekarang peran kita sebagai seorang ibu. Seorang ibu akan dihormati jikalau ia berperan sebagai penolong yang benar. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki karena dia harus berperan sebagai penolong. Bukan sebagai atasan, makanya tidak diciptakan dari tulang kepala. Juga bukan sebagai bahan injakan untuk diinjak-injak, untuk diperlakukan semena-mena, karena dia juga bukan diciptakan dari tulang kaki. Adalah logis bahwa seorang penolong harus lebih kuat daripada yang ditolong. Jadi jangan heran bahwa perempuan lebih lama hidup daripada laki-laki. Itu bukan karena perempuannya cerewet kemudian laki-lakinya cepat mati ya, bukan. Tetapi ini memang sudah dari sananya diciptakan perempuan memang lebih kuat daripada laki-laki karena dia ditakdirkan dalam tanda kutip sebagai penolong. Perannya sebagai penolong, tentu yang ditolong kita harus lebih kuat daripada yang ditolong. Dan orang tua, dalam hal ini ayah maupun ibu, yang tidak menjalankan peran yang seharusnya dari Tuhan, jangan kecewa ya bila anak-anak tidak akan menghormatinya di hari tua. Karena anak akan meniru perilaku dan perkataan orang tuanya. Sekarang peran kita sebagai anak. Menghina orang tua, siapapun dan bagaimanapun keadaan orang tua kita, itu sama dengan berhutang darah. Walaupun bayi hanya menikmati asupan dan dari ibunya beberapa tahun, jangan pernah menghitung waktunya. Tetapi kita harus melihat nilai pengorbanan orang tua yang sudah dimulai dari sejak zaman kita sebagai janin dalam rahim ibu kita, kemudian dilahirkan, dibesarkan sebagai bayi, dan kemudian menjadi manusia dewasa sampai mandiri. Itu butuh pengorbanan orang tua.
Dan pengorbanan ini tidak bisa dibeli dengan uang. Demikian renungan pagi ini. Cinta kasih orang tua tidak bisa digantikan dengan apapun di dunia ini. Itu intinya. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, mengucap syukur untuk pagi ini, untuk renungan satu hati, di mana Engkau telah memakainya untuk mengingatkan kami kembali. Sebagai anak, kami harus mengasihi, menghormati kedua orang tua kami, baik ayah maupun ibu, sebagaimana adanya mereka, karena mereka telah berkorban untuk cintanya kepada kami. Demikian juga sebagai seorang ayah, biarlah kami boleh menyadari bahwa kami bukan hanya tampil sebagaimana sosok kepala keluarga, tetapi kami harus menjadi teladan bagi anak-anak kami, baik dalam kata maupun perbuatan. Dan sebagaimana seorang ibu, kami juga harus tampil sebagai penolong yang benar untuk suami kami, dan juga menolong suami kami untuk bisa menjadi teladan bagi anak-anak dan keturunan kami. Terima kasih Allah. Ajar kepada setiap kami dalam peran kami masing-masing sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, untuk kami bisa sebagaimana Allah mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Untuk itu kami perlu pertolongan Roh Kudus. Hadirkanlah dalam hidup kami ya Allah, supaya kami mampu melakukannya dalam keseharian kami. Mohon pengampunan untuk setiap dosa, kesalahan, dan ketidakbenaran kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan satu hati kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menebarkan cinta, selamat menjadi teladan bagi anak-anak, selamat menjadi penolong bagi suami kita, dan selamat menghormati kedua orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.